Iya, Ken. Kalau apa ya, satu kata ya yang menggambarkan kejadian terhadap korban ini apa? Kalau saya keji. Miris. Ya. Kalau Mbak Putu Elvina mungkin juga apa yang bisa Ibu satu dari kata KPAI gitu nih, Mbak Putu ini dari KPAI komisioner kita sudah hadir. Terima kasih Mbak Putu. Ya, terima kasih. Ya tentu saja kejadian ini sangat disesalkan ya. Iya dong. Miris ya karena memang berulang kali terjadi. Itu yang kemudian harus kita cari tahu dan memastikan tidak terulang, itu kan yang berat ya. Betul. Karena kita tahu bahwa perundungan apapun alasannya atau motivasinya itu pasti menimbulkan dampak yang luar biasa. Baik terhadap korban maupun pelakunya sebenarnya. Nah, kasus-kasus seperti inilah yang itu mengatakan terhadap pelaku? Iya, karena pelakunya juga anak. Kan gitu ya. Pembiasaan untuk pelaku melakukan perundungan ini kan menjadi pembiasaan yang buruk. Khawatirnya kalau kemudian itu tidak putus terhadap tingkah laku baik itu melalui terapi, ini akan menjadi pola kekerasan yang kemudian menginternal ya pada pelaku, nanti khawatirnya dia akan menjadi berulang terus perlakuan buruk terhadap orang lain begitu. Ya, oke. Bersama Komisioner KPAI juga sudah ada Mas Leo Angga Permana, kuasa hukum dari korban ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Mas Leo. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mas Leo, kondisi korban pagi ini seperti apa Mas Leo? Bisa kami diupdate? Kondisi korban pada pagi hari ini, semalam saya sudah datang di tempat shelter yang difasilitasi oleh Dinsos. Korban sedikit agak lebih tenang Mas, karena kemarin tanggal 24 November kebetulan korban ini juga merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Jadi ada sedikit surprise dari teman-teman Dinsos Provinsi Jatim dan masyarakat donatur yang mencintai korban ini memberikan ada hadiah sehingga korban sedikit bisa tersenyum, Mas. Oke. Mas Leo, berarti sampai saat ini korban masih terus mendapatkan pendampingan? Sampai saat ini korban tetap mendapatkan pendampingan baik dari Dinsos Provinsi Jawa Timur, baik dari LBHI Kadin Malang Raya, baik dari Peksos, dan kemarin pun dari Kemensos langsung turun, Mbak. Dari Kemensos RI langsung turun melihat kondisi dari korban tersebut. Mas Leo, kita apresiasi, kita berterima kasih kepada semua pihak yang sudah mungkin ada di sekeliling korban. Tapi kita tidak tahu ya, apakah korban justru malah bisa berusaha untuk atau semangat untuk healing atas apa yang dialaminya. Apa yang saat ini mungkin menjadi kerisauan kita bersama, khususnya Mas Leo, dari gerak-gerik atau dari psikologis korban saat ini? Yang kita takutkan pada saat ini, yang kita khawatirkan, karena ini kan pelaku juga anak, Mas. Korban juga anak, pelaku juga anak. Pasti ada yang namanya upaya diversi di setiap tingkatan pemeriksaan. Di tingkatan kepolisian, di tingkatan kejaksaan, maupun di pengadilan. Adanya diversi pasti akan ada dipertemukan. Ini yang kami khawatirkan untuk mental dari korban, Mas. Ini yang kami sangat khawatirkan. Karena jangankan bertemu, menyebut nama pelaku saja, korban langsung menundukkan dan meneteskan air mata. Oke, berarti masih terguncang atau mungkin masih traumatik juga ya, begitu ya. Mas Leo, bersama kami ada Mbak Putu Elvina dari KPAI, Komisioner KPAI. Silakan Mbak Putu. Ya Mas Leo, terima kasih sudah melakukan pendampingan hukum terhadap korban. Dan benar kata Mas Leo bahwa karena pelaku dan korban sama-sama usia anak, maka ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi menjadi salah satu upaya untuk mencari jalan keluar nantinya terhadap hal itu. Segala upaya hukum maupun pendampingan psikologis itu memang wajib untuk dilakukan, tapi kemudian proses hukumnya nanti akan ada upaya mempertemukan korban dan pelaku. Pasti. Tapi kemudian dalam undang-undang itu sebenarnya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, terutama bagi anak korban,
maka mempertemukan itu kalau kemudian dianggap sebagai bentuk penyebab atau terpicunya psikologis anak, maka anak tidak wajib untuk ketemu pelaku, ya. Maka kemudian perlu di sini pendampingan hukum. Mas Leo diharapkan nanti dalam proses diversi itu bisa melakukan pendampingan atau mewakili korban dan keluarga korban. Ya, kalau kemudian nanti anak ini di panti pasti ada walinya misalnya atau orang tuanya, maka disitulah kemudian mereka hadir. Jadi anak tidak wajib hadir dengan kondisi psikologis yang seperti itu. Maka nanti antara pelaku, keluarga pelaku dan korban serta keluarga korban dicari jalan tengah terbaik. Seperti apa? Intinya adalah jalan keluar terbaik itu jalan yang memulihkan atau keadilan yang memulihkan. Keadilan yang memulihkan di sini baik untuk korban terutama maupun pelaku. Meskipun pidana berat gitu loh. Ya, artinya proses pidananya tetap berjalan bagi pelaku, tapi kemudian upaya untuk memastikan hak-hak pelaku selama menjalani proses juga penting. Iya sih. Nah, itu yang kemudian artinya tidak berarti proses paham. hukumnya berhenti, proses hukumnya tetap jalan, tapi hak-hak untuk didampingi pengacara misalnya, bagi pelaku, hak yang lainnya juga perlu diperhatikan. Nah, yang paling baik ya adalah jalan tengah di antara keduanya. Makanya diversi itu upaya untuk ke situ. Mbak Putu, saya juga masih penasaran, ini kejadian ini bisa terjadi, korban ini kan tinggal di panti, artinya kita nanti juga ingin melihat sebenarnya pengawasan seperti apa yang terjadi di sana. Tapi usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali hadir untuk Anda.